Baik, terima kasih Pak Dwi. Selamat pagi semua. Kembali bersama Fauzi dari Medan di akhir pekan dan di penghujung bulan April 2015. Untuk kali ini saya ingin mengupas lebih jauh tentang apa yang terjadi sebenarnya situasi pertumbuhan ekonomi dan terkait dengan data manufacturing PMI yang datanya di luar dari ekspektasi pada saat dirilis. Baik, kita sama-sama tahu bahwasanya di dunia investasi ini dipenuhi dengan orang-orang yang smart, orang-orang yang cerdas ya. Namun cerdas itu tidak berarti bisa menghasilkan uang ya. Karena orang-orang yang berpikir cerdas memiliki pengetahuan yang dirasa tahu, dan ini kenapa seperti kita ketahui tidak bisa menghasilkan uang karena adanya kesombongan para ekspektor ataupun para analis ataupun para ekonom di luar sana yang memiliki data dan memforecast masa yang akan datang dengan penuh keyakinan dan confidence level yang tinggi. Nah, kenapa saya sampaikan di awal begini? Karena pada saat mereka atau kita berpikir mengetahui begitu banyak tentang satu hal, dikhawatirkan akan terjadi sebuah bias di mana orang tersebut atau kita tidak akan pernah merasa bersalah ya. Salah satu contoh ekonom terbaik, pemenang hadiah Nobel yang membentuk hedge fund disebut atau LTCM ya, atau Long Term Capital Management, kemudian memiliki sistem kerja analis dan komputasi yang sangat canggih, sistem yang scalping dengan setting transaksi lot yang begitu memiliki nilai triliunan US dollar di perdagangan pasar saham, kemudian obligasi, kemudian mereka memiliki asumsi yang sangat baik pada saat itu tentang perdagangan dan sistem kerja mereka, dan mereka tidak merubah sedikit pun ekspektasi yang mereka lakukan pada saat itu. Memang pada saat itu mereka menciptakan profit yang cukup luar biasa kalau kita buka catatan sejarah. Namun pada saat situasi Rusia gagal bayar obligasi tahun 1997, long term capital management ini pun secara spektakuler terjadi sebuah krisis kehancuran yang sangat luar biasa pada saat itu. Nah, LCTM atau LTCM ya telah memanfaatkan eh, sistem yang mereka yakini. Kemudian satu ketika tahun 97 itu sebuah kegagalan terjadi dikarenakan sebab dari sistem keuangan global yang sedikit terganggu dengan masuknya transaksi mereka yang cukup memiliki nilai triliun US dollarnya. Nah, hal yang sama juga ini pernah terjadi Pak Dwi pada ketika perusahaan asuransi AIG yang menerbitkan asuransi derivatif ya, atau derivatif mortgage senilai triliunan US dollar dengan asumsinya bahwa pada saat itu nilai rumah Amerika Serikat tidak akan pernah menurun dan tingkat gagal bayar hipotek bank ini tidak melebihi dari outstanding debt di atas 2% pada saat itu. Sekali lagi, sistem keuangan global dibawa ke ambang bencana ya pada saat itu. Karena setelah terjadi krisis dan setelah 7 tahun kemudian ekonomi masih belum pulih. Nah, pada saat itu subprime mortgage terjadi, banyak pihak yang menyalahkan The Fed, menyalahkan perusahaan hipotek, Kongres Amerika, banker dan perusahaan bank, atau sampai-sampai menyalahkan pemilik rumah yang mengambil perumahan dengan tidak menyesuaikan kemampuan pendapatannya dan lain sebagainya ya. Tapi itulah yang terjadi di mana kecenderungan manusia menganggap bahwa kita ini bisa mengetahui ke depannya atau mengetahui semua hal adalah penyebab dari sebuah krisis keuangan di dunia finansial. Nah, ada sebuah pepatah di mana dalam melihat sebuah sesuatu itu harus melihat gambaran besar ya.
gambaran besar atau big picture disebut kita dalam melihat hutan, tentu ini berbeda dengan orang yang melihat pohon ya. Orang cerdas pasti terfokus pada detail sebuah pohon sehingga lebih berpikir akan sebuah spesifikasi keahlian yang mereka miliki, tapi mereka tidak bisa melihat sebuah gambaran besarnya gitu. Oleh karena itu sebuah analogi ini sebenarnya persis sama dengan apa yang kita konsumsi dari berita-berita yang kita lihat, di mana laporan-laporan dan lain sebagainya dari sebuah penelitian, dari sebuah data angka dan lain sebagainya. Namun sebenarnya sebuah analisa yang baik menurut hemat saya adalah didasarkan dari sebuah pengalaman. Nah, kita sudah melihat situasi di pasar modal selama 30 tahun terakhir ya. Kalau kita rilis ke belakang, situasi pergerakan saham yang naik dan turun itu terjadi banyak sebab, terutama boleh kita katakan karena faktor krisis keuangan di Asia, termasuk Indonesia tahun 90-an waktu itu, kemudian boom internet di tahun 2000-an, apalagi ditambah dengan perang Irak ya, 2 kali perang Irak, resesi setelah serangan menara kembar 9/11, kemudian menunjukkan super dari harga minyak yang sampai ke $140 per barrel, statement-statement dari Alan Greenspan yang begitu mengguncang market, krisis subprime mortgage ya, kemudian pemotongan suku bunga, kenaikan suku bunga dan sebagainya lah ya. Ya kita tahu, sama-sama tahu pada saat subprime mortgage pemerintah melalui mekanisme kebijakan moneter mengambil sebuah keputusan dan kebijaksanaan yang pada saat itu harga saham-saham dan pasar modal ini pada poin yang overbought sekali, pada level bawah 2009. Dan kita tahu dan kita nggak ragu bahwasanya dengan adanya stimulus keyakinan itu bahwasanya akan terjadi lonjakan pasar saham di masa yang akan datang, dan itu terjadi sampai ini hari. Tapi Pak Dwi, ada sesuatu yang ini mengganjal pikiran saya dan saya tidak begitu mengerti saat ini, di mana grafik di layar monitor Anda, saya agak sulit menerjemahkannya ya, dikarenakan tidak hanya di satu wilayah, tapi Asia juga, ya, Eropa juga, ya, kemudian di Amerika juga, ya, di mana data manufaktur di seluruh dunia terbaca ini jauh dari harapan atau under expectation ya, dari data aktual yang dirilis yang berwarna biru lebih rendah dari ekspektasi. Nah, begitu. Nah, pada saat yang sama kita membaca juga berita di Bloomberg dan lain sebagainya, di mana S&P 500 kemudian Nasdaq ini mencetak rekor hit tertinggi sepanjang masa. Kemudian investor atau publik ini tentu akan melihat tingginya harga baru ini atau tingginya harga saham ini, diasumsikan biasanya investor melihat di masa yang akan datang pertumbuhan ekonomi akan lebih baik, yang akan memungkinkan perusahaan untuk bisa menjual lebih banyak barang lagi ya, bisa meningkatkan pendapatan dan membuat lebih banyak laba dan uang. Dan jika kita perhatikan dengan fakta dari laba atau laporan earning terakhir ini, ada 75% dari total perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam S&P 500 ini mencatatkan earning di luar ekspektasi ya, membuat kita akan merasa baik-baik saja dan tenang terhadap pertumbuhan pasar modal dan iklim investasi di dunia ini. Tapi bagi saya ada fakta di mana 50% dari saham-saham perusahaan-perusahaan yang tergabung di S&P 500 ini kehilangan pendapatannya ya, dan ini menurut saya adalah sebuah masalah. Perusahaan ini terbaca tidak menjual sebanyak yang diharapkan ya. Aktivitas manufaktur ini turun ya, atau manufacturing activity is falling. Kemudian pesanan barang tahan lama atau durable goods orders ini juga jatuh. Kemudian belanja alat-alat modal usaha di Amerika Serikat juga jatuh berturut-turut selama 7 bulan. Kemudian ditambah data ekonomi Amerika Serikat yang proyeksinya sedikit
hilang atau jatuh dari situasi krisis keuangan terakhir. Nah, sesuatu saya yakin akan ada gejolak dan kejadian yang akan terjadi di sini. Apakah nanti ekonomi datanya yang harus bagus dan dilaporkan sangat baik, atau memang nanti pasar modal atau saham ini harus turun dengan drastis. Kenapa demikian? Logikanya, sebuah laba adalah sumber dari laba perusahaan ini ya, uh, dari pergerakan pasar saham ya. Ketika pendapatan tumbuh atau perusahaan mendapatkan laba yang baik, ini harga saham ini bisa bergerak lebih tinggi lagi. Dikarenakan investor melihat situasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Ketika laba atau earning tidak tumbuh atau menyusut, maka investor ini tidak akan lagi mau membayar harga yang lebih tinggi untuk sebuah saham. Ya, anehnya, sebuah data ekonomi yang kadang-kadang dirilis tidak selalu sempurna berkorelasi dengan pendapatan atau earning. Ya, ketika suku bunga turun, harga saham kebanyakan rally ya. Bahkan jika ekonomi dikatakan belum terjadi pertumbuhan sekalipun ya. Jika data ekonomi jatuh tapi tidak buruk karena investor punya keyakinan, ya dilaporkan juga saham naik ya dikarenakan hal itu ya. Tapi saat ini dengan harga yang cukup tinggi di pasar modal, dengan catatan rekor sepanjang masa, saya yakin dan percaya The Fed pasti akan mempertimbangkan akan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, di sinilah letak momentum yang buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang untuk sebuah pasar modal akan menuju situasi bearish yang sangat jauh. Itu sebabnya barangkali Pak Dwi, emas kemarin dari level koreksi 61,8% sesuai dengan ekspektasi kita di hari Selasa lalu, 1175, sekarang sudah berada di atas 1200. Open daily-nya tidak di bawah 1175. Nah, memang tentu saja ini tidak, apa yang saya sampaikan, tidak menjadi sebuah alasan yang mendasar, karena bisa saja nanti ekonomi mulai membaik, perusahaan-perusahaan benar-benar sudah bisa menjual lebih banyak barangnya dan menghasilkan laba lebih banyak, atau mereka perusahaan-perusahaan ini memiliki valuasi yang tinggi dari portofolio investmentnya. Nah, ini yang terjadi yang menurut saya perlu kita cermati dengan baik. Ada ekspektasi yang tinggi namun data yang dirilis jauh dari apa yang diharapkan. Mari kita lihat dulu kaitannya dengan pergerakan mata uang, di mana Australian dollar pada saat manufaktur berlambat, justru mata uangnya mengalami penguatan. Kalau memang negara ini menginginkan manufakturnya tumbuh dengan alasan pelemahan nilai tukar mata uangnya, kenapa tidak melemahkan saja nilai mata uangnya ya, logikanya begitu. Nah, namun yang terjadi di pasar saat ini sudah break high, sudah di atas level 0,7800, melewati resistensi yang kita lihat di grafik. Masih ada level resisten flat di 0,7936 atau di 0,7800. Saya kira Pak Dwi, untuk di Australian dollar, situasi flat ini adalah kesempatan beberapa banker untuk tidak memberikan kredit, tapi kembali mencoba untuk menarik kredit yang mereka berikan dengan meningkatkan tingkat suku bunga deposito untuk di tenor 1, 3, 6, dan 1 tahun di Australia. Saya kira untuk demand mata uang Aussie akan bertambah sedikit. Oleh karena itu teman-teman, untuk short term, untuk di Aussie saya kira masih akan bisa menyentuh angka 0,78 sebelum nantinya kita lihat di mana sentimen akan terbentuk. Kemudian di US dollar yen, dari swing high 115.80-an dan 122.00, koreksi ke 118.00 sudah terjadi. Sekarang masih mendekati level-level koreksi 61,8. Saya kira dari fraktal support resisten garis merah ini ada penurunan yang terbaca secara skala kecil. Oleh karena itu untuk deteksi market kita masih melihat ada tekanan-tekanan penguatan yen untuk jangka pendek. Tentunya konfirmasi rebound tidak open daily di bawah 118.00 ya, di level 61,8% ini. Kemudian untuk di GBP USD, laporan yang kita lihat adalah situasi
pemilu di sana. Namun dari teknikal saja yang ingin saya sampaikan, dari swing low penurunan yang cukup tajam sampai di level 1.4550-an, terjadi koreksi sampai di area 1.5200. Kemudian saya melihat situasi ada ceiling line menjadi psikologi level price di 5335. Saya kira secara pribadi saya akan menempatkan posisi sell limit di level 1.5335 dengan batasan stop loss di 1.5400. Kemudian untuk di euro, dari terbaca pola flag, saya kira ini wilayah areanya terbaca koreksi 61,8 di 1.100, masih berada di dalam area ini ya, wilayah ini euronya. Walaupun dari jangka pendek formasi swing market yang kecil di sini terjadi gradual peningkatan, tentunya tertahan sampai di area 1.100. Untuk target dekatnya di 1.0980-an di koreksi 50%. Teman-teman yang ingin melakukan posisi buy action juga tetap memperhatikan posisi support sebagai stop loss. Penempatan sell limit lebih baik dan direkomendasikan di wilayah Fibonacci retracement 50% dan 61,8%. Untuk di emas, dari ekspektasi kita di 1174-1175 sudah tersentuh ya, dari swing high, swing low ke swing high 1142, 1225, kemudian koreksi wilayahnya sampai di 1175, dan kurang lebih sudah sempurna seperti ini, market rebound sampai di 1200-an. Ya, syukur alhamdulillah bagi Anda yang sudah menahan posisi emas sampai di area taking profit 1200. Congratulations kami ucapkan. Untuk re-enter point emas, rekomendasi terbaik kita untuk di akhir pekan ini adalah di 1195 dengan batasan stop loss wilayah Fibonacci retracement 50% 1185, kurang lebih $10 per troy ounce. Buy limit di 1195 dengan stop loss 1185. Kemudian untuk di minyak masih dalam formasi channel up ya. Harga saat ini di angka 56. Terbaca ada formasi double top kecil untuk di minyak. Saya rasa untuk penempatan buy limit tetap menunggu harga minyak menyentuh level lower line di channel up ini untuk di oil. Demikian Pak Dwi untuk morning briefing pagi hari ini dari Medan, bisa disimpulkan. Menarik sebetulnya dari tingkat tadi fundamental ya Pak Fauzi ngomong Bapak, di luar seluruhnya masih berada di bawah ekspektasi yang terjadi. Memang kalau kita melihat dari Amerika Serikat, manufacturing cukup turun di luar ekspektasi. Mereka lebih banyak menyalahkan dari sektor iklim, kemudian juga penurunan harga minyak. Kemudian dari China, khususnya China, tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, kemudian kemarin drop menjadi 7%. Saya kira apabila suatu fundamental yang diumumkan atau yang terlalu tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, boleh dibilang kalau negara satu tumbuh lebih bagus, sangat bagus dibandingkan dengan beberapa negara yang lain yang nggak ada lawan. Jadi mereka juga harus menurunkan dari pertumbuhan mereka, karena menurut hemat saya yang penting dalam suatu negara itu bukan suatu GDP dan manufaktur segala macam, tidak, tapi daya beli dari masyarakat tersebut. Apabila dia sanggup untuk membeli, nah itu dimanfaatkan untuk menggelontorkan kredit atau menaikkan tingkat konsumsi, sehingga hal itu dapat dimanfaatkan untuk memperkuat persaingan global di dunia ini untuk perekonomian. 100% saya setuju Pak Dwi. Contohnya dengan China sekarang, kalau dia terlalu bagus juga tidak meningkatkan daya beli dari masyarakat, ya percuma juga. Jadi dia harus tarik ulur mengenai fundamental yang terjadi di negara tersebut. Amerika Serikat manufaktur cukup bagus, tapi kalau nggak ada yang beli juga nanti nggak laku, kemudian perusahaannya bisa bangkrut juga. Kemudian makanya mereka durable goods, barang modal yang mereka laporkan kemarin menurun dikarenakan mungkin tingkat efisiensi yang kurang bagus kalau mereka menaikkan barang modal untuk dibeli.
Seperti itu secara sederhana seperti itu menurut pendapat saya. Ya, benang Oke. kusutnya sebenarnya sudah terbaca Pak Dwi. Bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat? Kalau misalkan Iya. ada satu pertanyaan begitu, barangkali Pak Dwi berkenan untuk 5-10 menit kita diskusi. Bagaimana caranya supaya masyarakat daya belinya tinggi, meningkat? Bagaimana Pak Dwi? Ya, itu sebetulnya suatu siklus antara pemakai dan user maupun jadi ada lawan ya antara pemberi kerja dengan yang penerima kerja. Antara dua itu harus sinkron. Masalah daya beli cukup sulit kalau melihat dari beberapa variabel yang ada. Contohnya dengan harga barang yang meningkat, pendapatan uh, turun juga harga daya belinya. Kemudian apabila pendapatan meningkat, kemudian nggak ada barang, ya cuma juga. Jadi sangat panjang nih cerita mengenai masalah daya beli. Kemudian, ya makanya tidak cukup 10 menit Pak Koji. Mungkin kita bicara data, nanti bisa kemana-mana nih. Mungkin di lain kesempatan aja kita bicara masalah itu. Yang penting kita melihat sekarang fundamental yang ada sekarang memang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Tidak bisa suatu fundamental dilihat hanya satu sisi. Contohnya unemployment rate yang terjadi cukup bagus di Amerika Serikat, penyerapan cukup bagus, tapi ternyata tingkat saham yang terjadi di beberapa sektor turun. Kemudian dari oil juga tenaga kerja juga turun. Sedangkan kalau kita melihat secara keseluruhan tingkat tenaga kerja turunnya di oil itu hanya memberikan distribusi sebesar 3% dari total tenaga kerja. Jadi rumit ya kalau kita melihat seperti itu. Namun kalau sebagai sarana untuk mempelajari fundamental, saya kira riset masing-masing dari Monex Investindo Futures cukup uh, mempunyai wawasan yang cukup sehingga dapat ditanyakan ke riset masing-masing untuk mempelajari fundamental tersebut, Prof. Fauji. Ya, barangkali audiens juga ini bisa bisa sedikit terasa hal ini. Benar yang Pak disampaikan itu, saya setuju 100%. Memang terjadi ini karena apalagi kalau misalkan Amerika menaikkan tingkat suku bunga acuan ini, saya sangat sangat concern sekali dengan alasan pertumbuhan inflasi dan lain sebagainya. Tingkat suku bunga sebenarnya basis eh, ekonomi ini semakin bubble karena itu tadi Pak Dwi ya, seperti suku bunga tadi yang tidak disesuaikan dengan produksi yang ada, total net produksi suatu negara barang dan jasa dengan pertumbuhan real di lapangan itu harusnya disesuaikan dengan benar. Ya memang semuanya perlu kajian lebih banyak. Namun yang kita hadapi sekarang ini untuk di market derivatif, saya kira peluang yang menarik di pagi ini adalah di emas. Terbaca banget ada bounce di situ untuk harga emas dikarenakan ada aliran modal di mana investor sekarang tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap harga saham yang terlalu tinggi. Dari pasar modal akan terjadi capital outflow kemudian masuk ke safe haven. Jadi intinya ke depan pada saat benar Amerika Serikat menaikkan tingkat suku bunga, maka yang digadang-gadang beritanya adalah inflasi dan lain sebagainya, pertumbuhan data lain sebagainya. Namun secara real investor yang smart akan mengalihkan capital outflow-nya ke safe haven. Demikian Pak Dwi. Iya betul, karena bulan saham di Amerika Serikat semenjak bulan September ya terlalu naik, kemudian banyak memperkirakan pada periode waktu itu sudah terlalu tinggi sehingga pelepasan saham saya kira sudah dimulai pada saat ini. Kemudian pada saat harga emas kalau kita alihkan dengan pergerakan harga emas, kemungkinan pada harga-harga terendah di kisaran 1150 atau ke 1140 bahkan terjadi kenaikan di harga emas. Kemungkinan yang seperti itu. Karena kalau kita melihat secara teknikal selalu menyentuh harga terendah, kemudian terjadi kenaikan yang cukup lumayan. Contohnya ke wilayah 1150 daripada chart Pak Fauji, saya kira hal yang menarik untuk kita nantikan untuk pengambilan posisi kembali untuk bullish. Sementara saat ini pergerakan yang terjadi secara Fibonacci masih berada di atas 50%, kemudian bounce yang terjadi adalah seperempat dari Fibonacci total di 1195.00 saya kira mendekati ke angka 50% ya sekira 1187-an. Kemudian di minyak nih masih menjadi pokok perhatian utama, sudah lama ditinggalkan berita-berita minyak sepi. Manakala berita-berita minyak sepi ini pergerakan harga minyak channel up yang terjadi
Tadi juga telah diterangkan bahwa bullish yang terjadi di channel sendiri memberikan manfaat bagi kita untuk pengambilan posisi turun kembali ke angka 55.90-an. Kemudian kalau kita melihat juga pergerakan harga minyak fundamental yang terjadi juga belum cukup signifikan memberikan arah bahwa harga minyak ini akan turun kembali. Namun dari nilai stok persediaan harga minyak sangat tinggi kemarin di Amerika Serikat. Kemudian juga berita mengenai cut produksi di Arab Saudi juga belum kita dengar dan belum pernah kita baca lagi dalam minggu-minggu terakhir. Saya kira pergerakan untuk saat ini kebanyakan masih bersifat teknikal di minyak. Kemudian di Aussie, Pak Fauzi bisa dicat Aussie. Nah ini dia, Aussie cukup menarik, manakala fundamental masih menekan ke pergerakan harga Aussie. Stephen masih menganggap bahwa harga saat ini masih terlalu tinggi untuk menjadi patokan bank sentral mengambil kebijakan untuk tingkat suku bunga, dan diperkirakan untuk bulan ini tidak ada perubahan terhadap pergerakan tingkat suku bunga. Kemudian setelah mengumumkan masalah itu, ternyata Aussie terjadi kenaikan. Kemudian juga berita-berita dari China mempengaruhi pergerakan Aussie. Kemudian tren jangka pendek yang terjadi di Aussie dapat kita manfaatkan untuk target 0.79360 untuk target. Saya kira bonds atau reversal point yang terjadi kita dapat memanfaatkan dari sifat candlestick yang ada di 4 jam maupun daily. Jadi saya kira masih cukup masih bisa dipercaya untuk keadaan reversal di level-level manakala menyentuh angka di 0.79360. Kemudian di euro, Pak Fauzi. Nah, ini dia euro. Kalau kita melihat kenaikan dari euro jangka pendek lebih banyak dipengaruhi oleh berita yang cukup bagus di beberapa kawasan euro, Italia maupun Jerman, khususnya Jerman. Trade balance yang cukup bagus sebetulnya meskipun dalam keadaan minus, tapi saya kira masih cukup bagus dibandingkan dengan negara-negara lain. Memang Jerman merupakan suatu negara dominan atau negara induk dari zona euro untuk bergantung. Artinya seluruh ekspor yang terjadi di beberapa negara tertuju pada Jerman. Kemudian manakala Jerman dapat sanggup untuk membeli dari beberapa barang-barang ekspor negara-negara yang menjual ke mereka, negara-negara tersebut juga akan terbantu dari sisi pendapatan. Kemudian yang mengganjal dari pergerakan harga euro mengalami kenaikan ini adalah satu-satunya berita adalah di Yunani. Pada akhir bulan April, kemudian awal bulan Mei, saya kira merupakan tingkat-tingkat kritis di Yunani sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk respon dari para pelaku pasar untuk melepas euro. Dikarenakan kita sudah tahu secara jangka panjang apabila terjadi keluarnya Yunani dari euro, kemungkinan juga akan mempengaruhi dari kestabilan ekonomi yang terjadi di beberapa negara euro, khususnya dari Italia maupun ke negara-negara yang mempunyai surat utang mereka, ya surat utang Yunani. Kemudian saya masih percaya bahwa pergerakan bullish yang terjadi di euro masih dalam keadaan jangka pendek, sehingga kita dapat memanfaatkan pergerakan jangka pendek ini dengan pengambilan posisi buy maupun sell. Contohnya sekarang untuk saat ini cenderung untuk pengambilan posisi buy kita batasi ke angka 1.10810 yang merupakan angka keseimbangan band keseimbangan 61.8 dari Fibonacci yang terjadi. Saya kira swing yang kita ambil cukup menarik dikarenakan sudah beberapa kali yang terjadi angka 1.0810 yang merupakan 61.8 minimal wilayah tersebut sudah 2 kali tersentuh ya pada titik peak atau titik tertinggi yang terjadi di pergerakan harga euro setelah kita mengambil swing yang terjadi di angka 1.14 hingga ke 1.04 untuk euro terhadap US dollar. Dan Jepang, kita melihat Jepang, nah ini Jepang masih setia terhadap pergerakan range yang terjadi. Jepang kita dapat memanfaatkan buy dan sell dengan jangka pendek. Pergerakan harian yang terjadi masih dalam keadaan drop. Kemudian target ke 118.43 hingga ke 117.98. Target utama untuk
pengambilan keputusan untuk posisi sell di dolar yen. Kemudian apabila kita melihat ke euro yennya sendiri, telah beberapa kali menyentuh angka terendah, kemudian dia naik kembali, kemudian lebih banyak bermain di level-level bawah. Artinya apa? Artinya yen masih dalam cukup tangguh terhadap euro, kemudian juga terlihat yen juga masih cukup bagus terhadap dolar. Jadi yennya sendiri secara global atau dari beberapa pairs yang terjadi masih menunjukkan tanda-tanda penguatan yen dari beberapa pairs, termasuk di dolar maupun di euro. Mungkin demikian Pak Fauji beberapa kesimpulan yang terjadi pada morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat. Kemudian juga dapat memberikan informasi kepada calon investor maupun investor yang kita punya. Terima kasih morning briefing kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Selamat pagi dan selamat bekerja.